Perkenalkan, nama saya Rizkyani Muslimah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pernapasan. NIM saya 14014214448. Pengertian sistem pernapasan manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen atau pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Fungsi organ pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan tempat pintu utama udara dihirup. Melalui hidung, manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Sebagai pintu utama, hidung harus menyaring udara yang masuk ke tubuh. Untuk itu, terdapat bulu hidung yang tugasnya menyaring debu halus agar tidak masuk ke tubuh. Yang kedua ada faring. Faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur. Jadi, udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Yang ketiga ada epiloktis. Epiloktis berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah. Epiglotis memiliki seperti katup. Saat bernapas, ia akan terbuka dan saat kita makan akan tertutup agar makanan tidak masuk. Saat seseorang tersedak ketika minum atau makan, artinya makanan atau minuman mencoba masuk ke pernapasan. Lalu epiglotis menutupnya. Yang keempat ada laring. Laring sering juga disebut sebagai kontak suara dan letaknya berada di persimpangan laring. Laring memiliki 2 pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini lewat melalui pita suara yang berimpit. Akibatnya timbullah getaran. Yang kelima ada trakea. Trakea sendiri sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea sendiri seperti tabung berongga lebar yang terhubung langsung pada bronkus paru-paru tersebut. Trakea merupakan salah satu organ pernapasan manusia yang penting. Tabung bronkial. Sesuai dengan namanya, tabung bronkial bentuknya menyerupai tabung. Pada tabung bronkial terdapat silia atau rambut kecil dan bergerak secara bergelombang. Gerakan tersebut membuat dahak dan lendir keluar ke tenggorokan. Dahak atau lendir yang terdapat pada tabung bronkial tersebut bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkos yang bertugas menyalur udara ke alveoli. Selain itu, tugas lain dari bronkos adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. Cara kerja sistem pernapasan. Ketika Anda menarik napas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi
dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi suara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus atau bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Kesimpulan, manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Sekian presentasi saya. Terima kasih.